Halo teman-teman, yuk kita belajar sama-sama tentang waralaba atau franchise ini. Kalau secara peraturan, maka sebenarnya di dalam waralaba ini terdapat peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2024, khusus mengenai waralaba. Kalau untuk PPh-PPh-nya dan juga untuk PPN masih mengikuti ketentuan-ketentuan umum seperti biasa. Nah, sekarang kita bahas sebenarnya yang membuat waralaba itu berbeda adalah karena dia memiliki suatu sistem bisnis, ya, suatu sistem bisnis, dia itu sudah punya keuntungan. Nah, ketika dia udah punya keuntungan, akhirnya dia bisa memiliki suatu sistem. Nah, sistem inilah yang kemudian di-franchise-kan, sehingga para calon franchisee-nya bisa memiliki suatu usaha yang sama ataupun duplikasi dari usaha tersebut. Nah, banyak di Indonesia yang akhirnya waralabanya ini tutup dikarenakan memang secara realnya, secara nyatanya sebenarnya usahanya sendiri belum memberikan keuntungan, tetapi karena dia mau mengambil keuntungan dari waralaba itu, akhirnya dia bikinlah satu franchise itu. Ya sudah pasti karena memang usaha utamanya juga belum memberikan keuntungan, akhirnya si para calon franchise-nya ini, franchisee-nya ini semua gitu ya, akhirnya juga gulung tikar gitu akhirnya. Nah sekarang, aku nggak mau terlalu masuk mengenai definisi dan sebagainya, tetapi sistem daripada franchise ini sebenarnya hanya simpelnya seperti ini. Yang pertama adalah franchisee, yaitu calon investornya gitu ya, dia bayar nih franchise fee nih kepada franchiser. Setelah dia bayar, kemudian si franchiser, pemilik merek dagang ini, dia memberikan, mengalihkan gitu ya, "Boleh dah kamu pakai," gitu. Nah, setelah itu, dia bayar nih royalty fee atas hak merek dagang tersebut, kemudian si pemilik franchise ini atau disebut dengan franchiser, dia memberikan dukungan bisnis yang berkesinambungan. Nah, teman-teman untuk para calon investor ataupun franchisee, kalian betul-betul harus begitu juga dengan franchisernya ya, kalian betul-betul harus pahami bahwa segala sesuatu yang terikat itu ada di dalam perjanjian. Jika di dalam perjanjian itu tidak disebutkan, contohnya aja ya, kalau ini kan berdasarkan PP nomor 35 nih, dukungan bisnisnya itu apa aja sih? Nah, kalau kalian telah menandatangani perjanjian di mana franchisernya tidak berkewajiban untuk memberikan pelatihan ya, ataupun dia nggak berkewajiban untuk melakukan bimbingan manajemen operasional, tidak berkewajiban melakukan kegiatan promosi dan seterusnya ya, artinya franchiser tidak berkewajiban untuk memberikan itu kepada kalian. Begitu juga dengan para franchiser, kalian harus menuliskan di dalam perjanjiannya sangat spesifik dari mana franchisee harus membayarkannya. Baik apakah itu dari peredaran bruto ataukah dari peredaran neto atau dari keuntungan bersih ya. Karena ketika tidak ada kejelasan maka akhirnya itu akan terjadi tuntutan hukum. Nah, untuk para calon investor ya khususnya para franchisee benar-benar kalian harus yakinkan ini semua apa yang kalian sepakati di awal, di dalam bentuk perjanjian, itulah yang akan diberikan oleh franchiser. Di luar itu, maka secara otomatis tidak berkewajiban diberikan. Oke. Nah, kemudian kalau dari sisi perpajakannya, secara umum perpajakan di dalam bisnis franchise ini rata-rata sama semua, ya. Ada PPh 21 atas pegawai tetapnya ataupun bukan pegawainya. Kemudian juga ada PPh 23 atas royalty fee-nya, ya. Yang bikin beda nih rada beda ini doang nih royalty fee. Ya, terus kalau PPh 23 biasanya juga ini kan kalau kita bertransaksi kita sewa aktiva gitu ya, bukan tanah bangunan ya pasti kita PPh 23. Kalau kita bertransaksi untuk sewa tanah bangunan juga kita sama 4 ayat 2. Begitu juga dengan badan terkait apakah kalian mengadopsi untuk PPh UMKM atau kalian dikenakan dengan tarif umum. Oke. Yang paling penting di sini adalah bukan cuma 23 doang, tetapi ketika kalian bertransaksi dengan pihak luar negeri, maka dikenakannya PPh pasal 26. Nah, sekarang disinilah bentuk istimewanya dari si franchise ini. Nah, terdapat royalti, sehingga kalau royalti itu diberikan ada dua. Jadi royalti ini bukan hanya untuk franchise doang, tetapi jenis usaha lain juga sama ya, gitu ya. Misalnya royalti ini diberikan kepada dua jenis badan usaha yang berbeda, bentuk usaha yang berbeda. Yang satu ke badan usaha berbentuk perorangan, ya, misalnya contoh wajib pajak orang pribadi, satu lagi kepada bentuk wajib pajak badan. Nah, itu pengenaan PPh-nya berbeda gitu. Nah, kalau untuk yang diberikan kepada badan, maka franchisee-nya yang membayar royalty fee kepada franchiser. Nah, si franchisee-nya ini, ya, investornya ini harus melakukan pemotongan. Pemotongannya berapa? Yaitu PPh pasal 23 sebesar 15%. Oke? Ini ya, 15% dari penghasilan bruto atas royalti. Teman-teman harus benar-benar detail banget ya.
bahwa ini yang ditulis adalah penghasilan bruto, oke? Penghasilan bruto atas royalti. Nah, bagaimana kalau kita sebagai investor, si franchisee-nya ini adalah bentuknya perusahaan, kemudian dia memberikan kepada orang pribadi. Jadi pemilik daripada merek ini adalah orang pribadi. Nah, ketika dia pemiliknya adalah orang pribadi, berdasarkan Per 1 tahun 2023, dihitunglah 40% dari jumlah bruto royalti. Tapi ada syaratnya nih. Syaratnya adalah WPOP-nya tersebut bisa menunjukkan bukti penggunaan norma perhitungan penggunaan gitu ya. Jadi kalau kalian tidak bisa menggunakan NPPN, tidak bisa membuktikan bahwa kalian telah melaporkan bahwa usaha kalian menggunakan NPPN, yaitu dari Januari sampai dengan Maret, ini untuk franchiser ya, maka kalian tidak bisa dikenakan untuk 40%-nya ini. Oke? Nah, apabila DPP sudah diketahui, ya tinggal kalian aja 15%. Jadi misalnya contoh gini, kalau royalti diberikan 100 juta kepada bentuk badan, maka 15% kali 100 juta. Tetapi kalau ke orang pribadi dibayar 100 juta, maka dikali dulu 40%. Berarti nilainya berapa? 40 juta. 15% kali 40 juta, bukan 15% kali 100 juta. Tapi syaratnya yaitu bahwa kalian harus bisa memberikan bukti, ya nih, jelaskan bahwa wajib memiliki bukti penerimaan surat pemberitahuan penggunaan NPPN. Nah, untuk para franchiser ini tolong diingat banget. Kalau kalian sebagai orang pribadi, ya ini hanya untuk orang pribadi, franchiser orang pribadi. Kalau kalian sebagai pemilik merek dagang berbentuk orang pribadi, kalian harus melaporkan NPPN ini dari Januari sampai dengan Maret di tahun yang terkait. Misalnya contoh tahun 2024, maka lapornya itu adalah surat pemberitahuannya. Ini balik lagi ya, ini surat pemberitahuan, bukan kalau pemberitahuan berarti tidak perlu disetujui. Ini hanya dikasih tahu aja bahwa saya menggunakan NPPN. Oke? Kalian harus melaporkan itu dari Januari sampai dengan Maret, sampai dengan akhir Maret. Kalau lebih gimana? Nggak bisa. NPPN nggak akan muncul. NPPN adanya di mana kalian bisa langsung laporkan itu di DJP online. Oke, jadi nggak perlu pusing-pusing harus bikin, kalau zaman dulu kirim surat dan sebagainya. Kalau ini tinggal diklik aja selesai, gitu ya. Di DJP online ada, oke, di layanannya. Oke, banyak nanti kalian bisa lihat di situ sendiri. Oke, berarti posisinya kalau kalian orang pribadi, tapi bagaimana kalau kita bertransaksi dengan pihak luar negeri, bahwa si pemilik merek dagangnya ini orang pribadi, orang luar negeri nih ya. Orang ini kalau di dalam PPh pasal 26 khususnya P3B, orang ini bisa berbentuk badan juga. Nah, artinya kalian harus mengenakan PPh pasal 26 sebesar berapa? 20% kali penghasilan bruto, kecuali kalian sudah memiliki bertransaksi dengan para yang negara-negara yang sudah memiliki P3B, ya sudah selesai gitu ya. Kalian harus mengikuti ketentuan P3B-nya yang ada. Oke, kalau tadi sudah selesai PPh 23 atas royalti dan 26 atas royalti, kemudian kita akan lari kembali kepada PPh jasa atas sewa. Ini seperti biasa, kalau kita sewa alat ya kita kenain sebagai PPh 23 saja, yaitu 2%. Begitu juga dengan sewa tanah dan bangunan, ya tarifnya berapa? 10%. Tetapi ini ada catatan khusus nih. Jadi kalau kalian sebagai franchisee kemudian kalian sewa di mall, ternyata kalian bayarkan sewanya itu, ternyata bayar sewanya itu bukan sewanya saja, tetapi ternyata ada tagihan, misalnya contoh tagihan IPL-nya, ya, tagihan listrik gitu, terus kemudian pengelolaan gedung dan sebagainya. Kemudian ternyata itu tidak diberikan secara langsung. Jadi gini, dokumen yang diterima oleh franchisee-nya ini tidak langsung berasal dari PLN-nya. Oke? Nah, berarti nilai tersebut itu termasuk di dalam objek pajak dari PPh 4 ayat 2. Kalau kalian langsung kepada si PLN-nya, ya, jadi kita bayar langsung ke PLN-nya, ya udah jelas itu tidak ada keuntungan dari si pemilik bangunan. Jadi kita bayarkan saja seperti biasa. Dan itu bukan menjadi objek PPh 4 ayat 2 sewa tanah dan bangunan. Itu, oke? Kemudian berikutnya PPh 21, khusus di dalam PPh 21 kalian betul-betul harus awas banget karena di dalam PP nomor 58 tahun 2023 sudah terkait dengan TER. Oke, kalian betul-betul harus hitung dulu dengan TER, kemudian di akhir tahun menggunakan tarif PPh pasal 21 seperti biasa saja. Tetapi yang harus diingat di sini bahwa natura-natura di tahun 2024 ini khususnya para pemegang saham semuanya harus dihitung sebagai penghasilan. Jadi teman-teman harus hati-hati banget ya di situ. Kemudian berikutnya, PPh badan. Nah, kalau PPh badan juga sama, ada yang menggunakan tarif umum, ada juga yang menggunakan PPh UMKM. Ini terkait dengan franchisernya, begitu juga dengan para franchisee-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini semua,
bahwa pemberian royalti itu adalah merupakan objek pajak PPN, bukan objek pajak PB1 ataupun apapun, oke? Bahwa pemberian royalti itu merupakan merek dagang ya, itu adalah objek pajak PPN. Kemudian di dalam franchiser juga biasanya memberikan contoh adalah misalnya contoh dia jual juga untuk bahan bakunya, maka bahan bakunya ini dikenakan PPN. Oke, kita lanjut langsung ke bagian ilustrasi kasus. PT Pena adalah wajib pajak badan, kemudian bergerak di bidang industri F&B. Saat ini PT Pena memiliki peredaran bruto nih 8 miliar. Dengan penghasilan kena pajak sebesar 6,5 miliar. Diketahui bahwa PT Pena memanfaatkan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean nih, berupa merek dagang yaitu Star Coffee dengan royalti fee sebesar 10% dari peredaran bruto. Nah, adapun merek Star Coffee adalah milik Mr. Jensen selaku warga negara dari negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia, biar gampang aja ya. Oke. Selain itu, pada bulan Desember, PT Pena melakukan sewa mesin untuk produksi usahanya sebesar 80 juta kepada PT Sisi. Hitunglah pajak atas transaksi yang dilakukan oleh PT Pena. Simpelnya, ketika kita tahu 10% royalti fee dikenakan 10% dari peredaran bruto, maka 800 juta. Kalau kita udah tahu 800 juta, ya dari 8M kan 800 juta. Kemudian kita lihat lagi nih, oh ternyata yang dibayarkannya itu adalah kepada orang luar negeri. Ya, warga negara dari negara yang tidak memiliki P3B dengan Indonesia. Artinya apa? Kena 26. Ya udah 20% dikaliin 800 juta. Kemudian untuk sewa ininya sendiri, ini dikenain berapa? Ya 2% kaliin 80 juta. Nah, itu selesai. Untuk badannya gimana? Kalau di sini dicontohkan, ini dia kenainya 22% ya. Jadi ini yang gampang aja, 6,5M kaliin 22%. Nah, teman-teman sebenarnya selesai sampai di situ nggak? Enggak. Kenapa? Karena ketika kita bayar 26, maka secara otomatis ini muncul juga namanya PPN jasa luar negeri. Kan tadi udah dibilang bahwa royalti itu termasuk objek pajak PPN. Artinya PPN jasa luar negeri ini kita harus bayarkan nih dari 800 juta tersebut. Yaitu 11% kali 800 juta, 88 juta. Lalu, loh saya kan bukan sebagai PKP. Saya pengusaha F&B, gimana saya bisa sebagai pengusaha kena pajak misalnya contoh bilang gitu. Nah, PPN jasa luar negeri ini memiliki aturan khusus gitu. Sekalipun kalian tidak menjadi PKP, kalian tetap harus bayar PPN-nya. Nah, ketika kalian sebagai PKP, PPN seperti ini bisa dikreditkan selama selama barang yang terkaitnya juga bukan barang yang dibebaskan ya pastinya ya. Nah, teman-teman, kesimpulannya apa? Kesimpulannya di bisnis franchise itu sama aja seperti bisnis-bisnis lain. Tetapi dia memiliki satu kriteria transaksinya yaitu tentang royalti. Royaltinya dibayar ke siapa? 23, 21, 26. Kalau 26 ingat ada PPN jasa luar negerinya. Gitu ya. Kalau untuk sewa-sewa alat juga sama, 2% penggunaan PPh 23 saja gitu. Kemudian sewa tanah dan bangunan juga kena 10% atas PPh 4 ayat 2. Khusus untuk royalti teman-teman benar-benar harus ingat bahwa ketika kalian bayarkan royalti ini, tetapi royalti ini dibayarkan kepada orang pribadi ya, maka orang pribadinya harus bisa nunjukin dulu surat pemberitahuan penggunaan norma. Kalau dia nggak bisa nunjukin surat itu, langsung aja kenain 15% kali penghasilan bruto gitu. Nah, teman-teman itu aja. Semoga video ini berguna buat kalian. See you, bye-bye.